Peter Madsen terobsesi pada segala hal yang berkaitan dengan roket dan antariksa. Sejak masih belia, cita-citanya adalah membangun sebuah roket. Hingga beranjak dewasa, kegemaran Peter tidak berubah. Peter adalah seorang pengusaha dan penemu sukses asal Denmark. Saking suksesnya, Peter mendapat julukan Elon Musk dari Denmark. Setelah sukses, Peter pun berusaha mewujudkan obsesinya sejak kecil untuk membangun sebuah roket. Bersama seorang rekannya, Peter membangun lab antariksa mandiri yang dinamai Copenhagen Suborbital. Di sana, Peter melimpahkan seluruh waktu serta energi untuk membangun sebuah roket dan menerbangkannya. Awalnya kerjasama mereka berjalan lancar, namun belakangan hari rekannya mulai sering membatasi kewenangan Peter yang membuatnya marah besar. Peter merasa tersinggung karena kehadirannya tidak diacuhkan. Akhirnya Peter memutus kerjasama mereka dan keluar dari Copenhagen Suborbital. Setelah itu, Peter yang sangat idealis membangun lab antariksa miliknya sendiri. Peter yakin suatu hari dia akan berhasil membangun sebuah roket bersama dengan tim bentukannya sendiri. Peter menggembar-gemborkan impiannya itu ke seluruh dunia lewat berbagai media dan berbagai kesempatan, hingga akhirnya menarik perhatian masyarakat luas di seluruh dunia termasuk di Denmark. Banyak orang bergabung dengan Peter. Ada yang memberikan donasi ataupun secara sukarela bekerja di bengkel antariksa milik Peter tanpa bayaran. Semua itu hanya karena mereka ingin menjadi bagian dari cita-cita besar Peter. Sejak tahun 2008, Peter memulai pembangunan kapal selam Nautilus yang nantinya akan dijadikan pusat kendali roket. Usaha mandiri Peter tanpa bantuan pemerintah membuat banyak orang kagum. Tetapi sayangnya, semua kerja keras yang sudah dijalaninya bertahun-tahun akhirnya hancur akibat perilaku Peter sendiri. Kim Wall adalah seorang jurnalis berusia 30 tahun asal Swedia dengan reputasi yang sudah diakui. Sepanjang karirnya di bidang jurnalisme, Kim berhasil mengantongi 2 penghargaan berkat artikel yang ditulisnya. Artikel-artikel itu kebanyakan mengulas tentang berbagai macam isu global dan selalu dimuat dalam media-media kenamaan seperti New York Times, Guardian, dan Harper's. Meski asli orang Swedia, tetapi Kim Wall menetap di Copenhagen, Denmark bersama dengan kekasihnya Ollie Stobbe. Hubungan keduanya sudah berjalan selama 2 tahun, dan mereka berencana pindah ke Beijing, China pada tanggal 16 Agustus tahun 2017. Namun sayangnya, 6 hari sebelum kepindahan mereka, petaka datang dan menghancurkan masa depan Kim. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2017, Kim dan Ole berencana mengadakan makan malam perpisahan bersama teman-teman mereka. Namun, pagi itu Kim menerima sebuah SMS yang sangat penting baginya. Pengirimnya adalah Peter Madsen. Isinya, sore nanti, Kim diajak berlayar dengan Nautilus, kapal selam kebanggaan Peter yang dirakitnya sendiri. Kim sudah lama berniat mewawancarai Peter Madsen berkaitan dengan artikel yang akan ditulisnya. Artikel itu membahas tentang sosok Peter Madsen serta persaingan antara pria berusia 46 tahun itu dengan rekan lamanya di Copenhagen Suborbital. Sebenarnya sudah berbulan-bulan yang lalu, Kim mengirimkan email untuk meminta waktu wawancara, tetapi Peter baru meresponnya 4 bulan kemudian. Meski demikian, Kim tetap kegirangan dan senang hati menerima undangan pengusaha beristri itu, karena bertemu Peter merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Kepada Ole kekasihnya, Kim mengabarkan berita bahagia itu. Malam nanti dia akan bertemu dengan Peter pukul 7, kemudian berlayar selama 2 jam. Setelah urusan dengan Peter selesai, dia akan segera menyusul Ole di restoran untuk menghadiri makan malam perpisahan.
Maka sorenya Ole mengantarkan kekasihnya untuk menemui Peter. Dia bahkan sempat mengambil foto Kim yang sedang tersenyum di atas Nautilus sesaat sebelum kapal selam itu masuk ke dalam air. Rupanya, foto yang diambil Ole menjadi foto terakhir dari Kim kekasihnya. Tak lama setelah Nautilus menyelam, Ole menerima SMS dari Kim dengan maksud bercanda. Isinya, "Aku masih hidup." SMS itu menjadi komunikasi terakhir dari Kim dan menghantui Ole serta semua orang yang mengenal Kim hingga bertahun-tahun kemudian karena apa yang menimpa Kim Wall malam itu. Di restoran, dengan gelisah Ole dan teman-teman menunggu kedatangan Kim. Namun, jurnalis hebat itu tidak pernah muncul. Sekitar pukul 1:30 dini hari, memasuki tanggal 11 Agustus, Ole pun menghubungi polisi untuk melaporkan Kim telah menghilang. Beberapa jam kemudian, Peter ditemukan bersama Nautilus yang sudah mulai tenggelam dan berhasil diselamatkan. Menurut keterangan Peter, dia sudah menurunkan Kim di dekat sebuah restoran tadi malam dan dia kembali berlayar, namun kapal selamnya mengalami kerusakan hingga tenggelam. Pencarian Kim pun segera dilakukan dengan bantuan publik. Informasi detail tentang Kim beserta fotonya disebarkan lewat berbagai media. Keesokan harinya, kasus pencarian orang hilang berubah menjadi pembunuhan. Rupanya, setelah Nautilus diangkat dari laut, ditemukan DNA milik Kim di dalam kamar mandinya. Peter Madsen akhirnya mengaku Kim Wall sudah meninggal dunia. Pengusaha serta penemu sukses itu pun langsung ditangkap. Selama penyelidikan berlangsung, Peter Madsen ditahan. Di hadapan para penyidik, Peter mengaku insiden terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan akibat sebuah kecelakaan. Tutup palka kapal selam yang terbuat dari besi dan berat itu tanpa sengaja jatuh ke atas Kim saat wanita itu memasuki Nautilus. Peter mengaku dirinya panik dan akhirnya nekat melakukan penguburan dengan cara melarung Kim ke laut. Penyidik tidak langsung percaya cerita Peter. Mereka masih berharap Kim segera ditemukan sehingga segera diketahui apa yang sebenarnya menimpa wanita itu. Hingga 11 hari kemudian seorang pengendara sepeda menemukan sesuatu yang mengerikan di pantai. Itu adalah torso wanita. Torso itu dibebani dengan sepotong logam dan tampaknya mengalami banyak cedera. Tes DNA mengkonfirmasi bahwa penemuan mengerikan itu adalah milik Kim Wall. Lokasi penemuan berdekatan dengan area laut di mana Peter ditemukan bersama Nautilus. Hal itu membuat kecurigaan penyidik semakin kuat bahwa kematian sang jurnalis berprestasi bukanlah akibat kecelakaan, namun karena disengaja. 2 bulan kemudian barulah para penyelam menemukan semua bagian lain bersama dengan sebuah kantong hitam besar berisi pakaian terakhir yang dikenakan Kim saat berlayar bersama Peter. Mereka meyakini bahwa Kim mengalami ruda paksa berdasarkan DNA milik Peter yang melekat pada pakaian dalam miliknya. Setelah itu, Peter membuat Kim melalui jalan yang sangat panjang serta menyakitkan sebelum akhirnya meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak kejahatan, Peter sengaja menenggelamkan Nautilus. Akhirnya, Peter Madsen, sang pengusaha dan penemu sukses itu didakwa dengan pembunuhan dan beberapa dakwaan lain berkaitan dengan kematian Kim. Selama masa penyelidikan berlangsung, Peter diceraikan oleh istrinya. Dalam persidangan terungkap bahwa Kim Wall bukanlah wanita pertama yang diundang Peter ke kapal Nautilus. Sebanyak 3 kali, Peter mencoba mengundang wanita lain namun belum beruntung karena ketiganya menolak tawaran Peter. Dalam laptop milik Peter ditemukan pencarian video pemuas hasrat yang nyeleneh dan sangat kasar. Peter diduga telah merencanakan aksinya itu untuk melampiaskan hasratnya yang aneh. Pada akhirnya, pengadilan menyatakan Peter bersalah dan dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hingga akhir Peter tidak pernah menyesali perbuatannya dan tetap mengaku dirinya tidak bersalah.
Sepertinya Peter tidak tahan menjalani hukumannya di balik jeruji besi. Pada tahun 2020, Peter berhasil melarikan diri dari sana dengan cara mengancam para petugas menggunakan senpi bohongan. Beruntungnya, pihak kepolisian berhasil mengamankannya hanya 5 menit setelah Peter menghirup udara bebas. Peter kembali dimasukkan ke dalam tahanan untuk melanjutkan hukuman yang harus dijalaninya seumur hidup. Semoga di masa datang pria itu tidak mencoba membebaskan dirinya lagi. Ironis bagi Kim Wall sebagai seorang jurnalis yang biasanya menulis artikel tentang orang lain, tetapi setelah kepergiannya, para jurnalis di seluruh dunia justru menulis tentang akhir hidupnya yang menyedihkan. Tragedi itu dianggap sebagai kejahatan paling mengerikan pada tahun 2017 yang terjadi di Denmark. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.